Dari bejibunnya tadi yang dibawakan kabar-kabar orang salaf dan lain sebagainya. Apa yang masuk kepada kepalanya Heri Plus dan kawan-kawan itu? Enggak ada yang masuk sama sekali. Satu pun enggak ada yang masuk. Ini apa yang diomongin coba? Ya, kita ini berdebat itu ya, ada satu permasalahan yang mana permasalahan ini ada perbedaan pandangan ya. Dalam hal ini supaya kita langsung mengenai tabarruk kepada makamnya orang soleh. Tatkala berbeda pandangan, ini kan seharusnya masing-masing pihak mengeluarkan argumennya kenapa pandangan dia itu berbeda. Dan ini terjadi perdebatan, bukan diskusi ya. Masing-masing pihak itu harus saling mengcounter argumen dari pihak yang lain. Jadi permasalahannya ini bukan A mengemukakan argumen, kemudian B mengemukakan argumen. Itu bukan debat, itu berdiskusi yang kayak begitu mah. Debat itu, ayo siapa yang mau mengemukakan argumennya? Kita uji argumen kamu begitu. Jadi yang harusnya itu cukup satu yang berargumen, yang satu lagi menguji argumen orang yang berargumen itu. Bukan yang satu mengeluarkan argumen terhadap A, yang satu mengeluarkan argumen terhadap B. Tidak terjadi perdebatan ini. Kalau seperti itu bukan debat namanya, saling menjelaskan saja. Ya. Apalagi Heri Plus ini. Permasalahannya adalah tabarruk di dalam kuburan. Kemudian setelah menjelaskan panjang lebar, malah ngomong, ini kelakuan orang-orang mengkat-kat video. Saya tidak mengkat video. Waduh, ya di tempat yang lain lah. Ini makanya kenapa yang namanya debat itu harus ada adabnya, harus ada aturannya, tata caranya, dan orang yang berdebat harus tahu bagaimana tata cara berdebat. Susah ini, susah. Coba langsung mengatakan, ada kaidah wadi'ul barokati wallah. Kan nggak nyambung. Ini kita lagi berbicara mengenai siapa wadi'ul barokah atau tetapnya barokah pada kuburan. Ini kan kita mengatakan tetapnya barokah pada kuburan. Itu ada yang mengatakannya, bukan saya, bukan kata Gus Ajir itu. Kira-kiranya begitu yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan itu. Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab Anu. Itu kan tetapnya barokah, bukan siapa yang menyimpan barokah di situ. Ya, malah nanti kalau di dalam tauhid itu bukan menyimpan barokah, nanti yang memberikan barokah secara langsung ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah off, sudah keluar sekali, jauh melenceng dari perdebatan itu. Jauh melenceng. Allahu huwal mubarik wal makhluqu huwal mubarak. Satu. Nah, itu udah enggak usah dijelaskan karena itu bukan perkara perdebatannya. Dan kalau misalnya kita masuk ke situ, sama itu mah kita dengan antum itu sama ya, bahwa pada akhirnya hakikatnya yang memberikan barokah itu bukan kuburan, bukan. Yang memberikan barokah itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan barokahnya itu siapa? Yang diberikan barokahnya itu ya sahibut tabarruknya. Itu sudah jelas. Jadi apa sih yang kita omongin di sini? Nggak nyambung orang ini, nggak punya telinga. Makanya kalau dikatakan orang-orang yang hatinya sudah tertutup itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un, udah nggak bisa balik mau dikasih penjelasan apapun karena itu tidak pernah didengarkan. Dan kalau nanti akan mengatakan si ustaz yang sebelahnya itu ya, ini kami itu mengikuti Rasul dan sebagainya. Saya tidak mengatakan kaidah yang disebutkan ini salah, tetapi pola pikirnya itu salah. Kenapa? Karena kalau dia itu meminta perkataan Rasul, apakah perkataan wadi'ul barokah wallahu huwa al-mubarrik dan al-makhluq huwa al-mubarruk misalkan, apakah itu perkataan Rasul? Bukan. Lah kamu itu membantah perkataannya bukan perkataan Rasul dengan perkataan bahwa kamu itu hanya menerima perkataan Rasul, tetapi tatkala kamu itu membantah dalam tanda kutip karena ini bukan bantahan, bukan dengan perkataan Rasul. Kan aneh. Ya, inilah yang disebut berbicara dengan hawa nafsu. Apa standar mereka itu tidak kena kepada diri mereka sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, itu bukan perkataan Rasul juga. Kalau dia itu maunya perkataan Rasul, ini yang diucapkan juga bukan perkataan Rasul. Itu hadis siapa? Hadis dhaif itu masih lebih bagus daripada perkataannya orang ini. Karena hadis dhaif itu ada kemungkinan nisbah kepada Rasulullah SAW. Secara riwayat, perkataan ini tidak ada nisbahnya kepada Rasulullah SAW. Aslan sama sekali. Hadis dhaif itu ada kemungkinannya, walau diqoh begitu meskipun sedikit, ada kemungkinan. Makanya kenapa hadis dhaif itu tidak dibuang sama sekali? Karena itu ada kemungkinan Rasulullah SAW memang begitu berkata seperti itu. Ya, karena orang yang suka berbohong pun kadang-kadang kalau sudah membawa nama Rasulullah itu tidak berbohong. Jadi ada kemungkinannya. Perkataan orang ini nggak ada. Saya tidak mengatakan perkataannya itu salah, karena itu lain hal. Ya. Mereka itu suka berkutat di dalam riwayat. Oh, ini riwayatnya mana? Hadis sahih atau tidak? Dari Rasulullah atau bukan? Yang mereka bawa juga bukan dari Rasul. Ini perkataannya mah kalau tuntutan mereka itu dari Gus Ajir ingin hadis sahih, lah perkataan mereka juga bukan hadis. Mana ada min haitsu taksim? Mana taksimnya enggak ada. Taksim itu harus ada wajib taksimnya. Asyai itu idza kana bla 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 maka dia A. Jika tidak demikian maka dia B. Mana taksimnya? Enggak ada. Di mana dalilmu itu meminta dalil? Dan apa dalil itu? Ya, sudah ke sana. Sekarang gini, perkataan Gus Ajir dari tadi ya, banyak-banyak itu mengeluarkan kitab itu bukan pekerjaan satu malam itu. Itu pekerjaan banyak sekali buat ngasih tahu kepada kamu bahwa nih kamu itu ya sudah salah dalam permasalahan ini. Mana ada rod atau tidak? Tidak ada sama sekali. Dan sayangnya kita mungkin tidak akan selesai untuk untuk mereaksi video ini karena masih akan sangat panjang sekali dan susah ya ngomong sama orang yang bukan memiliki yang tidak memiliki pola pikir. Jadi mereka itu tahunya ngomong dan mereka itu hanya setuju dengan pendapat yang satu tapi tidak setuju dengan pendapat yang lain. Tetapi di dalam setuju dengan pendapat yang satu itu mereka itu tidak memiliki argumen kenapa mereka itu harus setuju. Pada akhirnya tatkala diberikan argumen mereka itu tertutup dari argumen sama sekali. Dan contoh yang paling ideal untuk melihat orang yang sudah sumun bukmun umyun fahum la yarji'un tuh orang-orang Heri Plus dan kawan-kawan. Apakah yang seperti itu bisa diharapkan taubatnya? Tidak. Taubat dari apa? Dari kesalahan berpikir. Itu sulit sekali. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.